Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Latif Disardik. Di video ini kita akan membahas tentang basis bilangan dan konversi bilangan. Bilangan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan komputer karena memang sejak awal munculnya mesin komputer itu berawal dari mesin hitung. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama yaitu desimal. Desimal merupakan bilangan berbasis 10, yaitu dari 0 sampai 9 yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu biner. Biner merupakan bilangan berbasis 2, yaitu 0 atau 1. 0 dan 1. Yang ketiga adalah oktal. Oktal merupakan bilangan berbasis 8, yaitu 0 sampai 7. Kemudian yang terakhir adalah heksadesimal, merupakan bilangan berbasis 16. Nah, di heksadesimal ini memang jumlahnya ada 16, namun dalam penggunaannya, dalam pengaplikasiannya, heksadesimal tidak menggunakan angka 10, 11 sampai 16, melainkan 10 diganti huruf A, 11 yaitu B, 12C, 13D, 14E, dan 15 adalah F. Seperti itu kira-kira di heksadesimal. Baiklah, kita akan menuju yang pertama, yaitu desimal, untuk mengkonversi bilangan desimal menuju ke biner. Nah, kemudian kita akan tahu terlebih dahulu bagaimana cara mengkonversi dari bilangan desimal menuju ke biner. Kalau kita melihat di sini, cara konversi bilangan desimal yaitu dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, ditulis 1, kemudian jika tidak ada sisa bagi, maka ditulis 0. Nah, semisal di sini kita punya contoh soal desimal 24, maka berapakah biner daripada 24 itu sendiri. Namun kemudian kita akan mencoba terlebih dahulu dengan cara mudah, yaitu menggunakan kalkulator ya. Yaitu kita menggunakan kalkulator yang ada di laptop kita. Misalkan di sini saya akan menggunakan kalkulator laptop Windows 10 ya. Jadi bawaan dari Windows 10 itu ada kalkulator seperti ini yang masih standar. Kita kemudian klik seperti ini, kemudian kita pilih programmer. Nah, kalau menggunakan kalkulator, kita tinggal ketik saja misalkan 24 tadi dalam bentuk desimal ya. Ini dalam desimalnya 24. Kemudian berapakah binernya? Maka kita tinggal klik binernya. Maka dari 24 itu akan terjawab binernya, yaitu 11000. Ini jika kita menggunakan kalkulator. Namun apabila kita ingin menggunakan kita akan menggunakan bentuk hitung-hitungan manual, maka kita harus menggunakan rumus. Baiklah, dengan desimal 24 hasilnya tadi menggunakan kalkulator adalah 11000, maka kita coba menggunakan manual, yaitu dengan rumus seperti ini. Jadi kita ke contoh soal ya, yang desimal 24. Langsung saja, yang dimaksud dari pengertian tadi, maka yang kita lakukan adalah dari desimal 24 kita bagi bilangan biner bagi 2, yaitu ini basis 2 yaitu biner, maka hasilnya kita tentukan dulu hasilnya. Jika dia sisa, maka dia ditulis 1. Namun apabila dia tidak sisa, maka ditulis sisa 0. Karena berhubung di sini 24 dibagi 2 sama dengan 12 tanpa sisa, itu maka kita tulis sisa 0. Kemudian dari 12 ini kita turunkan ke bawah, kemudian kita bagi lagi 2, kemudian kita hasilkan sama dengan 6, maka sisanya juga di sini adalah 0 karena tidak menyisakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bagikan lagi sampai habis. 6 bagi 2 sama dengan 3, kemudian dia sisa 0. Dan selanjutnya adalah 3 bagi 2 sama dengan 1, kemudian sisa 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena di bilangan itu tidak bisa mengenal 0, ataupun bilangan pecahan. Jadi yang ada adalah 3 bagi 2 sama dengan 1, itu sama halnya 1 kali 2 sama dengan 2, menyisakan 1. Maka kita tulis sisa 1. Kemudian 1 kita bagi 2 sama dengan 0. Mengapa bisa 0? Karena di sini 1 tidak bisa dibagi 2 karena akan menghasilkan 0,5. Sedangkan kembali lagi kita di sini di hukum bilangan tidak mengenal istilah bilangan pecahan. Kalau tidak 1 yaitu 0.
Baiklah, nah ini artinya jika 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Kemudian desimal 24 ini binernya adalah 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kita tulisnya dari bawah 1, 1, 0, 0, 0. Artinya desimal 24 menghasilkan biner 1, 1, 0, 0, 0. Baiklah, contoh kedua. Soal kedua, ini yang sudah langsung seperti ini. Jadi, misalkan saya punya soal 27 desimalnya, berapakah binernya? Kemudian kita tulis saja 27 dibagi 2 sama dengan 13, sisanya 1. Karena seperti ini, 13 dikali 2 sama dengan 26, maka sisa 1. Nah, kalau secara pembagian pecahan, 27 dibagi 2 itu adalah 13,5, karena lagi-lagi kita tidak mengenal hukum pecahan. Jadi di sini 13 sisa 1. Kemudian 13 kita turunkan, kita bagi menjadi 2, kemudian sama dengan 6, sisanya 1. Karena 6 dikalikan 2 sama dengan 12, sisanya 1. Kemudian 6 kita turunkan, kita bagi 2 sama dengan 3, maka dia tidak menyisakan karena 6 dibagi 2 sama dengan 3, jika kita balik adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian 3 kita turunkan dibagi 2, kemudian sama dengan 1, sisanya 1. Kemudian 1 ini kita bagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka hasilnya adalah desimal 27 binernya adalah 1, 1, 0, 1, 1. Baiklah, yang selanjutnya kita akan menuju ke konversi bilangan desimal menuju ke oktal atau konversi desimal ke oktal. Kalau cara konversinya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu bilangan oktal ada 8. Nah, perlu diingat-ingat bahwa untuk oktal ada 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai habis ya, bilangan ini kita bagi sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil ditulis, jika pas dibagi maka tulis 0. Baiklah, jika seperti saya punya soal desimal 340, kemudian berapakah nilai oktalnya, maka kita akan menuju ke soal berikut. Baiklah, di sini 340 desimal, berapakah oktalnya? Kita lakukan 340 dibagi 8. 8 dari mana? 8 dari basis oktal. Jadi 340 dibagi 8 sama dengan 42. Sisanya adalah 4. Karena 4 tidak bisa dibagi 8, melainkan dia terjadi pecahan. Karena di sini lagi-lagi tidak mengenal pecahan, maka 42 dikalikan 8, itu hasilnya adalah 336. Maka sisanya adalah 4. Baiklah, kemudian lanjut, 42 kita turunkan, dibagi 8, maka hasilnya adalah 5. Nah, 5 kali 8 itu adalah 40, maka sisanya adalah 2. Lagi-lagi 2 tidak bisa dibagi 8. Kemudian karena dia itu 5 tidak bisa dibagi kembali, dibagi lagi dengan 8, maka 5 ini kita turunkan ke bawah. Jadi 5-nya kita tarik ke bawah. Sehingga hasil dari desimal 340 yaitu 5, 2, dan 4. Jadi 524. Baik. Kemudian ke konversi berikutnya yaitu desimal ke heksadesimal. Cara konversinya yaitu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal, yaitu 16 ya. Jadi heksadesimal jumlah basisnya adalah 16 sampai habis dibaginya. Lalu jika ada sisa ditulis, jika dia pas maka ditulis 0. Seperti itu, seperti di sebelumnya. Misal di sini kita punya contoh soal di desimalnya adalah 1583, berapakah nilai heksadesimal? Nah, nilai heksadesimal dari 1583 dengan cara seperti ini, maka kita lakukan adalah 1583 dibagi 16, hasilnya yaitu 98. Kemudian ini sisa 15. Karena 15 ini jika dibagikan ke 98, dia menghasilkan pecahan. Baiklah, 98 kita turunkan, kemudian dibagi 16 sama dengan adalah 6. Kemudian dia menyisakan 2. Nah, kemudian 6 ini tidak bisa lagi dibagi 16, maka kita turunkan 6 ini ke bawah, yaitu ke sini. Sehingga desimal dari 1583 untuk kita konversikan menuju heksadesimal, maka hasilnya adalah 6, 2, dan F.
Kenapa di sini F? Lagi-lagi kita harus mengingat kembali bahwa basis 16 daripada heksadesimal itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A, B, C, D, E, F. Jadi kira-kira untuk 15-nya adalah F. Kita bisa kembali ke sebelumnya ya, di awal-awal video ini. Kemudian selanjutnya kita akan menuju soal berikutnya ya. Kita akan contohkan yang kedua, desimalnya yaitu 2860. Berapakah nilai daripada heksadesimalnya? 2860 kita bagi 16 sama dengan 178, sisanya adalah 12. Kemudian 178 kita turunkan ke 16, kemudian hasilnya adalah 11, sisanya 2. Kemudian 11 ini sudah tidak bisa dibagi 16, maka 11 ini kita turunkan ke bawah. Jadi hasil dari desimal 2860 heksadesimalnya adalah 11 adalah B, kemudian 2, kemudian C. Baiklah. Nah, di sini bisa kita lihat kembali bagaimana bentuk daripada basis setiap bilangan. Kita ulang di sini, desimalnya ada 9, ada 10, ada 2, ada 8, dan ada 16. Ini yang kemudian harus dipahami ya, bahwa di sini heksadesimalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A itu adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Jadi sekian sekian video pembelajaran tentang bilangan dan konversi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.